admin jamin 100% itu tidak bakal dipanggil ya. Itu perlu ditekankan ke teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Admin tadi sempat bikin polling di Instagram lokerserengkap.info. Nah, ternyata polling tersebut banyak sekali yang minta dibuatkan cara kirim lamaran kerja via email yang baik dan benar. Isi emailnya apa aja sih? Terus lampiran-lampirannya apa aja sih? Terus susunan dari lampirannya itu yang baik itu kayak gimana sih? Dari beberapa ide atau pertanyaan tersebut, admin akan bahas di video kali ini. Nah, sebelum ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang insya Allah menarik dari admin. Oke, langsung ke pembahasannya. Oke, teman-teman langsung saja buka emailnya. Di sini bisa pakai Gmail ataupun Yahoo ya. Sebenarnya langkahnya sama aja, baik Gmail ataupun Yahoo itu sama aja langkahnya. Nah, ini untuk tampilan Gmail, mungkin teman-teman semua udah pada familiar semua ya tampilan Gmail ini. Nah, langsung saja, ini kita mau kirim lamaran via email ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah sama sekali kirim email, di sini ada menu. Nah, ini admin pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia di sini tulis, bukan kompos ya. Berhubung admin pakai bahasa Inggris, jadi di sini adanya kompos. Nah, kita klik kompos atau tulis. Nah, nanti muncul seperti ini. Hampir sama sebenarnya nanti di handphone ataupun di komputer nanti ada tampilan kayak gini. Kita ambil contoh, kita lihat website serengkap.info punya admin. Nah, di sini ada admin. Kita ambil contoh admin stock. Nah, di sini ada email, kita copy. Di sini juga teman-teman harus perhatiin ya penulisan emailnya supaya tidak salah. Harus teliti di sini. Nah, ini untuk alamat emailnya di sini di to, atau kalau bahasa Indonesia di untuk ya. Nah, terus yang kedua, ini yang penting, lumayan penting nih, subjek. Nah, ini subjek itu menunjukkan apa sih tujuannya, untuk lamar apa sih. Nah, subjek itu biasanya masing-masing perusahaan menentukan subjeknya sendiri untuk sebuah lowongan kerjanya. Kita ambil contoh. Nah, di sini kita buka coba yang di Arwana. Nah, ini ada subjek. Apa sih subjek itu? Nah, subjek itu sebenarnya untuk memudahkan HRD buat ini lamaran. Ini orang ngirim lamaran untuk posisi apa sih? Nah, itu sih subjek ataupun judul lah, kalau bahasa Indonesia judul sebenarnya. Nah, ini ada subjek yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu nama underscore manajemen trend. Nah, kita tulis di sini, nama itu nama kita, nama pengirimnya siapa. Admin kasih contoh sini, Fernandes underscore manajemen trend. Nah, biasanya nama sama posisi yang dibutuhkan ya. Terus langsung ke isi. Ini isi ya, yang halaman luas kosong ini isi. Body atau body email, kalau lebih familiarnya body email. Nah, biasanya di sini yang paling krusial ya, teman-teman. Teman-teman harus perhatiin di sini, ini bagian paling krusial. Banyak sekali kesalahan para pelamar, yaitu adanya di sini, mengkosongkan isi ini. Jadi HRD pun menilainya orang ini nggak sungguh-sungguh gitu. HRD berpikir, apa ini kok orang mau masuk tapi nggak ada permisi, nggak ada salam, ya selonong boy aja gitu masuk, apa ini. Nah, ini kesalahan terbesar para pelamar. Banyak sekali HRD yang
cerita ke admin, admin kok banyak banget yang ngirim lamaran tanpa isi atau body emailnya. Nah ini admin garis bawah ya, ini paling penting. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk menulis isi email ini. Ada banyak sekali contohnya sebenarnya di Google lah. Sebenarnya nggak ada aturan baku nih, ini harus gimana atau harus gimana. Kita harus inisiatif aja gitu. Kita ibaratkan mau masuk rumah lah, mau masuk rumah itu ya setidaknya ada salam pembuka atau admin kasih contoh di serangkap.info itu sudah ada, sudah admin bahas harusnya. Mungkin teman-teman kurang mengikuti saja ya. Nah ini etika kirim email saat lamar kerja yang HRD suka. Nah di sini ada isi body email yang mantep lah gitu. Nah ini, Dear Tim HRD, berdasarkan informasi yang tertera. Nah kita copy dulu ya. Nah ini yang dibilang kalimat pembuka. Kalimat pembuka ini macam-macam sebenarnya. Ini admin pakai bahasa Inggris. Dear Tim HRD, berdasarkan informasi yang saya terima dari, nah dari mana? Teman-teman lihat lowongan kerja dari mana? Nah, di sini admin kasih contoh itu dari IG lokerserangkap.info ya. Nah, terus bahwa perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin sedang membutuhkan kandidat untuk posisi. Nah, posisi apa? Yang teman-teman mau lamar posisinya apa gitu. Nah, ini di sini admin kasih contoh itu admin data analis ya. Dengan ini saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV terbaru dan berkas lamaran lengkap. Ini kalimat pembuka. Nah, ini maksud dan tujuannya. Nah, sudah kita sampaikan maksud dan tujuannya. Kita berharap, besar harapan saya untuk mengikuti proses selanjutnya ya. Nggak masalah kita berharap sedikit ke HRD-nya untuk meyakinkan mereka bahwa kita benar-benar pengen kerja di tempat mereka. Setelah maksud dan tujuannya sudah disampaikan, nah otomatis ada salam penutup. Nah ini admin pakai bahasa Inggris, best regards. Kalau bahasa Indonesia salam hangat atau salam hormat sama aja ya. Salam hangat, salam hormat sih lebih familiarnya. Salam hormat, terus namanya misal Fernandes. Nah ini bagian paling penting ya, isi ini ya. Soalnya banyak sekali teman-teman yang kirim email itu isi emailnya atau body emailnya itu kosong. Itu sudah admin jamin 100% itu tidak bakal dipanggil ya. Itu perlu ditekankan ke teman-teman semua ya. Ada juga yang ngisi isi surat lamaran di email. Menurut admin itu nggak kurang pas ya kalau di sini diisi surat lamaran ya. Kalau terlalu panjang gitu, terus kayak biodata diri segala macam diisi di body email itu menurut admin kurang pas ya. Karena data diri kita sudah ada di CV segala macam, nanti dilampirkan di file lampiran ini. Nah langsung saja teman-teman ke bagian yang terakhir yang paling penting, yaitu lampiran file ya. Nah lampiran file tersebut terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama yaitu CV. CV itu kurikulum vitae. Yang kedua yaitu berkas lamaran lengkap. Nah di dalam berkas lamaran lengkap tersebut terdiri dari scan KTP, NPWP, surat keterangan dokter, surat disnaker, ijazah, SKCK, transkrip nilai, dan berkas pendukung lainnya seperti sertifikat kalau ada. Nah silakan teman-teman cantumin di berkas lamaran tersebut. Oke, sekarang kita langsung lampirkan file yang tadi admin sebutin. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini untuk melampirkan file, di sini ada pilihan yaitu attach file. Nah, kalau bahasa Indonesia itu lampirkan file kalau tidak salah. Nah, nanti kita langsung diarahin ke folder mana tempat kita untuk menyimpan lampiran-lampiran yang tadi admin sebutin. Nah, yang pertama yang dilampirkan itu admin saranin yaitu CV ya. Nah ini CV nama Anda ya. Nah CV ini usahain teman-teman harus di bawah 200 KB. Nah terus kita lampirkan berkas lamaran lengkap ya.
Nah, berhubung ini masih terpisah filenya, nah admin saranin untuk file-file berkas lamaran lengkap ini itu jangan dipisah seperti ini ya. Ini akan membuat HRD malas untuk downloadnya kalau dipisah-pisah seperti ini ya. Admin saranin itu disatuin dalam satu file PDF ya. Susunannya pun tidak sembarangan ya, ada urutannya. Nah, pertama itu yang harus kita cantumin yaitu KTP, terus NPWP, terus surat dokter, terus surat kuning atau surat disnaker, terus SKCK, baru kemudian ijazah dan transkrip nilai. Terus kemudian setelah itu terserah jika teman-teman ada berkas-berkas pendukung yang lain seperti sertifikat atau yang lainnya, silakan teman-teman tambahin di bawahnya setelah transkrip nilai ini ya. Oke, setelah ini semua disatuin di Microsoft Word, kita tinggal save as, browse. Nah, ini kalau untuk Microsoft Word 2016 ke atas itu sudah ada fitur langsung save as untuk PDF-nya ya teman-teman. Nah, ini harus kita rename jadi berkas lamaran nama Anda. Nah, ini maksudnya diganti jadi nama teman-teman masing-masing ya nanti ya. Agar terlihat lebih profesional begitu ya. Nah, kita simpan di sini. Nah, oke, setelah kita selesai menyatukan file-file berkas pendukung tadi, tinggal kita lampirkan di sini. Kita cari berkasnya. Nah, ini. Nah, ini sudah beres. Nah, oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk urutan ataupun susunan dari lampiran berkas-berkas pendukung. Jadi teman-teman harus perhatiin yaitu untuk urutan yang pertama yang dicantumin itu CV, baru kemudian berkas lamaran yang lainnya ya. Nih. Mungkin itu cukup sekian untuk tutorial cara kirim lamaran via email yang baik dan benar. Kalau memang kurang dimengerti atau kurang paham, silakan teman-teman komen di bawah video ini. Sukses selalu buat teman-teman. Silakan dicoba tips dari admin. Semoga teman-teman segera mendapat pekerjaan dan sukses selalu buat semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.